Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Marc Marquez mengakui dirinya diliputi perasaan campur aduk jelang MotoGP Mandalika 2025. Bagi sang juara dunia baru, sirkuit internasional Mandalika seakan menjadi medan penuh kutukan sekaligus tempat penuh cinta. Sejak balapan perdana pada 2022, Mandalika belum pernah bersahabat dengan Marquez. Saat itu kecelakaan di sesi pemanasan membuatnya absen dari balapan utama. Musim berikutnya bersama Honda, ia kembali apes setelah terjatuh di sprint maupun balapan minggu. Dan tahun lalu bersama Gresini, ia sempat meraih podium ketiga di sprint tetapi gagal finish pada balapan utama akibat masalah mesin. Meski demikian, The Baby Alien tetap menaruh rasa cinta terhadap seri Indonesia. Pengalaman terbaik saya adalah bersama kalian semua, bersama orang-orang. Rasanya seperti cinta dan benci, tapi kebencian saya bukan dengan kalian, melainkan dengan sirkuit. Saya tidak pernah finish di balapan minggu karena cedera, kecelakaan, lalu kerusakan mesin. Tapi tahun ini kami akan mencoba menciptakan cinta dari kebencian itu. Lebih lanjut, Marquez mengungkapkan sangat tak sabar untuk mengaspal di sirkuit Mandalika. Apalagi tahun ini dirinya datang ke Indonesia dengan status baru, yakni sebagai juara dunia. Jelang MotoGP Mandalika 2025, Marc Marquez kembali mengungkapkan siapa sosok yang menginspirasinya di dunia balap motor. Dalam acara bersama penggemar di Jakarta pada Selasa 30 September 2025, juara dunia 8 kali itu menegaskan bahwa Valentino Rossi tetap menjadi salah satu idolanya, meski Dani Pedrosa adalah panutan utamanya. Tentu saja Valentino Rossi adalah salah satu idola saya, tapi Dani Pedrosa adalah referensi utama saya. Pembalap Spanyol itu menuturkan keduanya menjadi figur yang ia kagumi ketika naik ke kelas utama pada 2013. Namun kini posisinya telah berubah. Saat saya masuk ke MotoGP, saya yang paling muda dan melihat para idola saya. Sekarang saya yang paling tua dan para pembalap muda datang dengan kekuatan besar. Meski hubungan Marquez dan Rossi merenggang sejak insiden kontroversial di MotoGP Malaysia 2015, pengakuan terbaru ini menunjukkan betapa besar pengaruh The Doctor dalam perjalanan karirnya. Wajar jika Marquez menaruh hormat pada Rossi, karena di awal karirnya ia sempat menjalin hubungan harmonis dengan legenda Italia tersebut. Kini, di usianya yang 32 tahun dan berstatus juara dunia 2025, Marquez sadar dirinya telah menjadi sosok panutan baru bagi generasi penerus. Francesco Bagnaia menegaskan ambisinya untuk menyalip Alex Marquez dan finish sebagai runner-up klasemen MotoGP 2025. Ya, pembalap Ducati Lenovo itu tampil dominan sepanjang akhir pekan di Motegi dengan merebut kemenangan ganda sekaligus mengakhiri paceklik sejak Barcelona 2024. Kebangkitan ini menjadi jawaban sempurna setelah Bagnaia gagal meraih poin di Misano dan hanya start dari posisi ke-21 di Barcelona. Meski gelar dunia sudah diamankan Marc Marquez, posisi kedua masih terbuka. Saat ini Alex Marquez unggul 66 poin, namun di Motegi Bagnaia mampu memangkas jarak dengan mengantongi tambahan 27 poin berkat kemenangan penuh, sementara Alex hanya finish ke-6. Bagnaia menilai peluangnya masih ada meski terbilang sulit. Dengan 5 balapan tersisa, targetnya adalah konsisten meraih hasil maksimal. Ia juga mengaku menyesal karena baru menemukan solusi performa di penghujung musim. Bagnaia percaya, andai hal itu datang lebih cepat, perebutan gelar bisa lebih terbuka. Kini fokusnya beralih ke seri berikutnya di Mandalika, Indonesia, dengan keyakinan mempertahankan momentum kemenangan. Franco Morbidelli mengaku belum mengetahui secara pasti motor Ducati spesifikasi apa yang akan ia gunakan musim depan.
Meski Ducati telah mengonfirmasi akan menurunkan GP26 keempat di MotoGP 2026, Morbidelli disebut-sebut hanya akan mendapatkan GP25. GP25 sejatinya menjadi motor dominan musim ini dengan 13 kemenangan dari 17 balapan terutama lewat Marc Marquez. Namun paket tersebut tidak lepas dari masalah. Pecco Bagnaia sempat kesulitan hampir sepanjang musim sebelum menemukan solusi di Motegi, sementara Fabio Di Giannantonio tampil naik turun dengan motor yang sama. Dalam sebuah acara di Indonesia, Morbidelli mengungkapkan kekhawatirannya bila harus menggunakan GP25. Yang pasti, secara teori GP25, tapi kami tahu banyak pembalap yang mengalami masalah dengan paket itu, meskipun motor itu yang memenangkan kejuaraan. Lebih lanjut, Morbidelli menegaskan dirinya baru bisa menentukan sikap setelah melakukan uji coba. Morbidelli menegaskan fokusnya adalah adaptasi cepat dengan motor apapun yang diberikan Ducati demi menjaga daya saing VR46 di musim depan. Pertama-tama saya ingin mencobanya, lalu mendapatkan ide, berdiskusi dengan tim dan membuat keputusan. Belum ada yang pasti, semua masih terbuka. Fabio Quartararo menyambut optimis MotoGP Indonesia 2025 dengan keyakinan bahwa ban belakang Michelin berkonstruksi khusus akan memberikan peluang lebih baik bagi Yamaha. Juara dunia 2021 itu sebelumnya tampil mengecewakan di Motegi. Hanya finish ke-8 dengan selisih lebih dari 21 detik akibat minimnya cengkraman ban belakang. Sementara itu, Michelin akan membawa ban belakang khusus yang biasanya digunakan di trek dengan beban tinggi terhadap karet. Bagi Quartararo, perubahan ini bisa menjadi faktor kunci untuk memaksimalkan performa M1 di Indonesia. Saya pikir Indonesia bisa menjadi trek di mana kami bisa mendapatkan beberapa hasil positif. Mari kita lihat seperti apa di Mandalika, di mana kami akan membalap dengan ban yang berbeda. Saya tidak yakin dengan kemungkinan hasilnya, tapi jika saya harus memilih trek di mana kami bisa menikmati balapan yang seru, inilah pilihan saya. Sejumlah pembalap top MotoGP 2025 ikut serta dalam parade budaya yang berlangsung meriah di kota Mataram. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan jelang gelaran MotoGP Mandalika 2025 yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika pada 3 hingga 5 Oktober mendatang. Parade dimulai dari Taman Sangkareang di Jalan Pejanggik dan berakhir di Teras Udayana Jalan Udayana. Para pembalap menumpangi trek terbuka sambil mengenakan baju tim masing-masing, melambaikan tangan dan menyapa ribuan penggemar yang memadati rute parade. Pembalap-pembalap yang dipastikan hadir dalam parade ini diantaranya Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Maverick Viñales, Brad Binder, Miguel Oliveira, Raul Fernandez, Franco Morbidelli, Mario Aggi, dan Fabio Di Giannantonio. Parade ini tidak hanya menjadi ajang temu penggemar tetapi juga memperkenalkan kekayaan budaya lokal Lombok kepada dunia. Acara parade ini diharapkan dapat semakin mendongkrak minat wisatawan terhadap MotoGP Mandalika dan pariwisata NTB secara umum. Menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025, dua pembalap dari tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio, naik bajai dan MRT di Jakarta. Perjalanan dimulai dari Geraha Pertamina menuju Pertamina Oil Center dengan menaiki bajai. Dari sana mereka melanjutkan perjalanan menggunakan moda raya terpadu atau MRT menuju kawasan Senayan. Morbidelli dan Di Giannantonio terlihat antusias merasakan pengalaman barunya itu. Momen hangat juga terjadi ketika keduanya bersuah foto dengan pengemudi bajai yang mereka tunggangi. Kegiatan ini bukan sekadar jalan-jalan biasa. Ini adalah bagian dari rangkaian aktivasi tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team selama berada di Jakarta, sekaligus bentuk pendekatan budaya serta apresiasi kepada penggemar Indonesia. Pembalap LCR Honda Johan Zarco
mengaku waspada menghadapi cuaca tropis jelang MotoGP Mandalika 2025 di sirkuit internasional Mandalika. Saat berada di Jakarta bersama bos tim Lucio Cecchinello untuk menyapa penggemar, Zarco menilai kondisi alam di Indonesia bisa menjadi faktor penentu performa pembalap. Yang menantang dari Mandalika adalah cuacanya, bisa sangat panas. Kalau hujan, beban tubuh lebih ringan, kamu harus lebih halus mengendarai motor dan menghindari kesalahan. Tapi kalau panas dan cerah, tuntutan fisiknya tinggi dan kamu harus siap. Peraih 2 gelar juara dunia Moto2 itu juga menyoroti perbedaan karakter antara sirkuit Mandalika dan Twin Ring Motegi di Jepang, tempat seri sebelumnya berlangsung. Menurutnya, Mandalika menuntut gaya balap yang berbeda sekaligus memberikan pengalaman unik bagi para pembalap. Meski penuh tantangan, Zarco tetap mengapresiasi daya tarik sirkuit yang dikelilingi panorama alam Lombok. Mandalika punya pemandangan yang sangat indah, balapan di sini selalu terasa spesial. McLaren semakin menegaskan diri sebagai kekuatan dominan Formula One musim 2025. Dengan torehan 12 kemenangan dari 17 seri yang sudah berlangsung, tim asal Woking ini hanya tinggal selangkah lagi untuk mengunci gelar juara dunia konstruktor di Grand Prix Singapura akhir pekan ini. Tak berhenti di sana, duel internal Lando Norris dan Oscar Piastri juga menambah warna persaingan. Piastri saat ini unggul 25 poin dari rekan setimnya, menghadirkan perebutan gelar juara dunia pembalap yang mengingatkan pada era emas McLaren bersama Mika Häkkinen dan David Coulthard di penghujung 90-an. Tim prinsipal Andrea Stella menilai kesuksesan ini lahir dari keberanian tim dalam melangkah lebih jauh di ranah teknis. Salah satu gebrakan besar ada di sektor suspensi depan MCL39, area berisiko tinggi yang justru berhasil dieksekusi dengan brilian. Stella menegaskan kemajuan McLaren tidak hanya soal mobil, tapi juga peningkatan operasional tim dan perkembangan 2 pembalap muda yang kini tampil matang di panggung dunia.